Hey, gue Mori. Gue generasi milenial. Gue mau survive nih dari minus. Yang dari awal udah disampaikan di video. Jadi gimana caranya gue bisa survive di hidup ini? Akan gue videokan, akan gue dokumentasikan di sini buat di-share ke teman-teman semua, buat sesama. Mungkin gue di usia 30 tahun ini ya termasuk golongan milenial, ataupun yang di bawahnya gue nanti para Gen Z. Kalau mungkin di atas gue udah banyak yang sukses lah ya, amin. Jadi di usia 30 tahun ini gue baru sadar apa yang dinamakan manajemen keuangan itu sangat penting ya. Jadi dari sini gue berangkat, mudah-mudahan dengan harapan gue bisa terbebas dari terbebas dari finansial ya maksudnya. Jadi di sini gue mau membuat tahapan-tahapan apa aja sih yang harus gue lakuin dari minus ini menjadi survive. Mungkin lu semua udah tahu ya, udah banyak yang tahu lah ya tentang ada seseorang influencer yaitu Theo Derek ya, biasa disebut Ko Theo Derek. Jadi dia itu salah satu influencer yang menurut gue terkait keuangan itu so far so good ya. Jadi bisa gue terima materi-materinya dan realistis ya. So thank you Ko Theo Derek. Konten-konten lu itu membuat gue tersadar akan pentingnya manajemen keuangan serta strategi-strategi ke depannya. Gue harus gimana. Theo Derek sama gue seumuran kurang lebih. Kita generasi milenial. Jadi menurut gue nggak ada kata terlambat ya. Mungkin kalau Theo Derek startnya memang lebih awal. Kalau buat gue baru ingin memulai. Beliau juga membuat buku ya, judulnya itu bukan kalau nggak salah sih ya, judulnya itu adalah From Zero to Survive. Itu dia bukunya. Jadi kalau gua from minus to survive. Kenapa sih gue bilangnya dari minus to survive? Ya karena memang yang lu lihat di belakang gua ini adalah tembok rumah gua. Belum rumah gua. Ini masih rumahnya Bang, yaitu apa? Gua masih KPR. Jadi gua tinggal unit bersama keluarga gue udah dikaruniai 2 anak, 1 istri. Alhamdulillah, tapi gue masih ngutang rumahnya. Nah, makanya apa? Gue bilang, gue dari minus mau survive. Seperti itu. Jadi di antara lainnya adalah gue masih punya hutang. Di intinya definisi dari kenapa gue bilangnya dari minus ke survive. Jadi benar-benar gue memang dari minus, tidak ada privilege, tidak ada apapun atau warisan. Jadi benar-benar gue cari duit sendiri tapi malah ngutang. Ini rumah gue, rumah bank, kayak gitu. KPR itu menyiksa, perlu kalian ketahui. Jangan jangan ngambil KPR, please. Cukup gue aja yang merasakan berat. Terlebih lagi gue ngambil unit yang komersil ya. Di sini kalau gue bedah itu untuk cicilannya bisa sampai 50 bahkan 70% dari penghasilan bulanan gue. Jadi yang 40-30% itu ya gue habis buat hidup, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi apa? Gue gak punya tabungan. Kayak gitu. Nyiksa banget hidup kayak gini, sumpah. Gue baru sadar. Kemarin-kemarin tuh kayak ya udah enak aja, nyaman di lingkungan bagus ya. 50% dari penghasilan gue dapat rumah kayak gini di lingkungan seperti ini gitu ya. Nyaman banget sumpah. Jadi gue menikmati hidup gue. Tapi ada tapinya nih, nyekek banget sumpah setiap bulan. Gue bisa nabung tuh kalau ketemu akhir tahun ya, kayak dapat bonus dari perusahaan, ketemu THR. Hal-hal yang kayak gitu tuh gue sempetin untuk gue tabung. Untungnya kehidupan gue bersama istri gue pun memang gak terlalu mencolok lah ya. Dalam artian ya gue masih bisa memilah antara gue harus ke restoran atau ke pecel lele. Gue lebih milih ke pecel lele. Gue harus minum kopi yang 80 ribuan, 50 ribuan. Gue lebih milih mah tolong adukin kopi Liong aja dah yang harganya cuma 2.500 perak gitu kan. Ya sekali-sekali self reward gua di ngopi-ngopi kayak bang saya yang belasan ribu lah yang ada di minimarket.
Ya jadi strategi gue awal adalah apa? Gue mau bebasin diri gue dari hutang nih. Itu dengan cara gue mau take over rumah gue ini. Tapi agak sulit lah ya, karena kalau misalnya anak-anak milenial Gen Z yang sekarang ngambil, mungkin untuk pendapatan bulannya itu cukup berat. Jadi kalau lu pada yang nonton video gua yang udah berpenghasilan lumayan lah ya, katakanlah udah 2 digit per bulan, itu lu bisa mampu nih buat nerusin rumah gua. Katakanlah cicilan rumah gua ini yang buat gua itu di 50% di 70% dari penghasilan bulanan. Kalau mungkin menurut lu cuman sekitar 20% dari penghasilan lu sikat ini rumah, yakin. Apa sih? Ini nyaman banget sumpah di sini. Gue juga sayang banget sih kalau mau ninggalin rumah ini, cuman mau gimana lagi gitu kan? Karena gue belum bisa belum bisa memenuhi batas minimum gue ngambil KPR yang gue bilang tadi. Kalau lu penghasilannya udah 2 digit ke atas dan rumah gue ini sekitar 20% daripada penghasilan lu itu, nah itu dia yang belum bisa gue capai. Karena memang sejauh ini ya yang gue bilang tadi 50% dari pendapatan gue, karena penghasilan gue belum seberapa lah ya, jadi cukup berat buat gue sama keluarga. Jadi gue gak bisa saving nih kayak gitu. Nah, harapan gue sih adalah dari kalian yang mungkin memang sedang cari-cari rumah, terus cicilannya masuk nih di penghasilan kalian, boleh lalu kontak gue. Sedikit gue jelasin tentang rumah gue di sini. Lokasinya ada di Ciamas. Nama perumahannya Gria Ciamas Harapan. Apa sih yang menurut gue dan menurut orang-orang, mungkin lu juga sependapat sama gue ya, di sini tuh lingkungannya nyaman. Apa aja ada, dari fasilitas sekolah, kesehatan, klinik-klinik, buat ke pasar deket, ke swalayan deket. Tapi yang paling penting apa lu kalau mau tinggal? Tetangganya, ya enggak sih? Gua jamin tetangga di sini tuh ramah-ramah. Rata-rata di sini generasi milenial lah kayak gua. Jarang banget, sorry itu saya aja ya, orang-orang tua yang mungkin rada rese gitu orangnya, yang nggak ada di sini. Gue bisa jamin. Jadi yang gue bilang tadi, sayang banget sih sebenarnya gue ninggalin sini, cuman mau gimana lagi gitu kan. Gue memang harus meninggalkan sementara lingkungan di sini, yang nantinya mungkin kalau ada rezeki lagi, kalau misalnya gue udah bisa survive gitu kan, gue bisa balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya memang kalian tertarik, nanti gue akan sematkan linknya lah ya. Gue udah sempat bikin video untuk rumah gue, fasilitasnya apa aja, luasnya berapa, kayak gitu. Nanti mungkin gue bisa kasih linknya. Gue udah bikin di YouTube, jadi nanti mungkin gue bisa kirim linknya. So guys, apa sih kesimpulannya? Jadi gue mau terbebas dari hutang nih, karena yang gue bilang tadi, gue dari minus ya kan, gue mau survive. Jadi gue mau merelakan rumah gue ini, mau gue take over ataupun dijual. Nanti kalau misalnya kalian memang tertarik, sudah melihat linknya yang udah gue kasih, nanti mungkin bisa kontak gue langsung aja. Gue di sini nyari yang cepat lah, sebenarnya nggak mahal lah ya. Gue pasti rugi, cuman mau gimana lagi? Gue pengen start dari nol lah ya, nggak dari minus kayak gitu. Jadi murah aja rumah gue. Kalian mungkin yang gue bilang tadi, kalau misalnya cicilannya masuk sekitar 20% lah dari pendapatan kalian, ya silahkan ambil. Bener, sayang banget ini unit. Nanti tinggal hubungin gue aja. Jadi mungkin itu dulu video dari gue. Kita nanti akan ke tahapan-tahapan berikutnya dari minus to survive.